Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 345. Yudis yang memutuskan kerjasama dengan Wendy, yang berniat menjatuhkan nama bos besar beserta semua perusahaannya. Yudis pun tak menyadari, di hari pemberitaan tentangnya yang ditayangkan di televisi, membawa dampak yang signifikan sekali bagi semua saham perusahaan miliknya, mengalami kejatuhan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Harganya turun begitu luar biasa. Yudis pun belum tahu hal itu. Kerugian yang dideritanya begitu dalam sekali. Di lain tempat, si Rena, yang baru dipamiti ayah dan mamanya ke kantor polisi untuk menjenguk Yudis. Si Rena yang masih di kamarnya, ia menelpon sebagian teman-temannya untuk mengajaknya keluar, berkumpul di tempat makan yang biasa mereka lakukan. Lalu salah satu temannya yang dihubungi saat itu adalah Niken. Si Rena pun bilang, "Hei Niken, kamu hari ini sibuk nggak? Kalau nggak ada kesibukan, kita ke tempat biasa yuk. Gua lagi suntuk nih di rumah. Tadi aku juga udah menghubungi Manda, Vita, dan Shirley. Mereka katanya mau. Lu gimana Niken, mau kagak? Kalau mau gua jemput di rumah lu." Niken menjawabnya, "Ya tentu gua mau Rena. Gua pun bosan di rumah. Kalau gitu aku mandi dulu. Lu jemput gua ya?" Si Rena menjawab, "Oke Niken, kalau gitu, gue langsung jalan ke rumahmu." Mereka pun membuat janjian, seperti yang direncanakan. Tak lama berselang, setelah beberapa waktu, Niken dan Rena bertemu. Lalu Niken bertanya, "Oh ya Rena, apa kamu nggak melihat Yudis ya? Mengunjungi dia, menjenguknya, di kantor polisi?" Si Rena menjawabnya, "Ah ngapain itu Niken, mending nggak usah ngeliat dia. Kan kita akan ke kafe. Udah janjian pula sama teman-teman. Ngapain juga ke sana? Buang-buang waktu aja Niken." Niken pun menyahutnya, "Ya udahlah Rena, kalau itu mau kamu. Aku pun juga nggak suka kalau datang ke kantor polisi." Setelah pembicaraan itu, Niken langsung naik mobilnya Rena. Mereka akan menjemput teman-temannya yang masih ada di rumah. Berjalanlah si Rena dan Niken menaiki mobil sambil bercerita, membicarakan masalah Yudis. Rena dan Niken melihat ke arah depan, kadang ke samping kiri, kadang pula di kanan. Kemudian, saat di tengah perjalanan, mobil mereka pun mulai berjalan pelan, karena di situ ada keramaian. Niken lalu tak sengaja melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, di depan warung kopi. Niken itu memperhatikan cowok itu seperti seseorang yang dikenalnya. Setelah merasa yakin, Niken pun langsung bilang, "Tunggu-tunggu Rena, hentikan mobilnya bentar, kayaknya di belakang ada Kenshin." Mendengar nama Kenshin disebut, si Rena itu langsung mengerem mobilnya, pandangannya dialihkan ke belakang. Rena pun bicara, "Beneran nih kamu Niken? Kamu bilang ada Kenshin di situ. Di mana nih dia? Aku kok nggak melihatnya?" Niken lalu menjawabnya, "Itu Rena Kenshin di sana." Dan dengan sebelah tangannya, Niken menunjukkan, diarahkan ke tempat Kenshin. Yang saat itu Kenshin berdiri di dekat warung kopi yang ada di tepi jalan. Niken bicara, "Itu Rena Kenshin yang pakai kaos putih. Coba lu lihat, itu kan dia lagi bayar. Kayaknya dia habis minum di situ." Si Rena melihatnya sambil tersenyum, ia bilang, "Lo iya nih Niken, itu emang Kenshin. Kok dia di situ ya?" Niken menyahutnya, "Mungkin dia istirahat Rena, sambil minum kopi, atau makan jajan di warung itu." Kemudian, Kenshin terlihat berjalan akan menuju motornya, yang ditaruh di gang yang sempit, yang diapit gedung tinggi. Nampak sepi tempatnya. Rena yang melihat itu, langsung turun dari mobilnya. Rena berjalan cepat, sedikit agak berlari, ingin menghampiri Kenshin. Niken pun mengikuti. Ia melihat Rena memanggil dengan suara rada keras, "Mas Kenshin, Mas Kenshin, tunggu aku." Dan Kenshin mendengarnya. Ia yang belum naik motornya, lalu membalikan badannya. Tiba-tiba saja, di saat yang demikian, si Rena langsung memeluknya. Rena pun bertanya, "Kamu nggak apa-apa ya? Kamu nggak terluka kan? Aku khawatir nih, kamu kenapa-napa." Si Rena bicara dengan posisi memeluk Kenshin, bersandar di dadanya. Kenshin itu pun jadi kaget rasanya. Dirinya tak menyangka
dipeluk seorang wanita. Untuk pertama kalinya, ia pun jadi tahu, yang memeluknya ini adalah Rena. Namun Kenshin itu diam saja. Ia tak langsung menolaknya, melepaskan pelukan Rena, yang kedua tangannya sudah melingkar di bahunya. Kenshin pun merasakan wangi yang dipakai si Rena itu. Dan ia pun bicara, "Mbak Rena, emangnya ada apa ya? Aku kan gak kenapa-napa." Di saat itu Rena masih memeluknya. Niken yang melihatnya jadi terheran-heran. Tiba-tiba Rena seperti itu, memeluk Kenshin, layaknya sudah jadian, seperti kekasihnya. Namun lantaran hal itu, Niken jadi ingin mempunyai seorang cowok yang sayang ke dirinya. Dan si Rena itu pun menjawab tanya Kenshin, sambil wajahnya dialihkan ke wajahnya Kenshin. Dalam jarak yang dekat, mereka pun saling melihat, apalagi tinggi mereka hampir sama. Si Rena lalu bilang, "Mas Kenshin, kok bicara nggak mengapa ya? Padahal kan di berita, Mas Kenshin ini dibilang hampir ditembak oleh orang bayaran Yudis." "Mas Kenshin jangan gitu ya. Aku takut nih, Mas Kenshin kenapa-napa." Dan pegangan Rena ke Kenshin masih belum dilepaskan. Kenshin pun mau tak mau melihatnya juga, melihat wajah Rena dari jarak yang dekat. Si Rena itu yang cantik, yang rambutnya agak merah, seperti halnya Kaori. Kenshin tak habis pikir, kok bisa Mbak Rena ini mengkhawatirkan dirinya, padahal dulu membencinya. Lalu Kenshin bertanya, "Oh ya, apa Mbak Rena masih ingat ya, waktu aku menabrak mobil mbaknya dan mengenakan baju cleaning service? Mbaknya kan marah-marah dengan kata-kata kasar, menghina pekerjaan pula, dan bilang gaji setahunku nggak cukup beli roda mobil Lamborghini mbaknya. Maaf sebelumnya, Mbak Rena, seingatku benci banget saat itu, tapi sekarang kok lain ya, sama cleaning service ini." Kenshin tersenyum, dan Rena menjawabnya, "Iya nih Mas Kenshin, aku masih mengingatnya, itu kan dulu, sekarang kan beda." "Oh ya Mas Kenshin, jangan panggil aku Mbak ya, panggil namaku aja Rena." Kenshin mengiyakan. Ia menjawab dengan tersenyum, sambil melihat wajahnya Rena, yang cantik bak cewek Korea. Dan tiba-tiba, si Rena, dengan tangannya, memegang wajahnya Kenshin. Kenshin terkejut seketika. Ia tak mungkin menolaknya, melepaskan tangan Rena itu. Kenshin hanya mendiamkan, dan Rena pun masih sama, memegang pipinya Kenshin, yang di sebelah kanan, sembari melihat, dengan tatapan mesra. Karena hal itu, Kenshin yang diam saja, ia pun jadi tergoda. Kenshin pun berani, secara tiba-tiba, ia membalasnya, dengan menyentuh wajahnya Rena. Si Rena pun kaget rasanya, apalagi Kenshin menggerakkan wajahnya, mendekati, seperti akan menciumnya. Si Rena pun saat itu, jadi deg-degan hatinya. Jantungnya berdetak kencang, tak percaya Kenshin akan melakukan, dan Kenshin pun benar-benar mulai mendekati, akan mencium dirinya. Melihat itu, Rena pun menutup matanya. Ia akan menerima ciuman pertama Kenshin. Namun tiba-tiba, handphone miliknya, yang ada di sampingnya, berbunyi keras. Ada suara panggilan, yang sedang menelponnya. Si Rena pun, akhirnya jadi terbangun. Tidurnya terganggu. Ternyata, ia sedang bermimpi. Lalu tiba-tiba, ia menjadi marah. Merasa tak terima. Handphonenya itu, langsung dilemparkan, hingga jatuh ke lantai. Dibantingnya begitu keras, sampai retak layarnya, pecah di sebagian tempatnya. Namun kondisinya masih menyala. Si Rena jadi emosi dan marah, karena suara handphone itu mengganggu mimpinya. Si Rena pun menangis, karena mimpi indahnya belum sempat selesai. Ia pun sedih sekali, tak mungkin mimpi itu bisa diulang kembali. Dipeluknya boneka panda, si Rena membayangkan di kamar. Ia mengingat mimpinya, pembicaraannya dengan Kenshin, yang seakan nyata sekali. Di sela itu pembantunya mengetuk pintu kamarnya, lalu beliau bilang, "Non Rena, ada tamu yang mencari di luar. 2 orang laki-laki yang ingin bertemu. Apa Non Rena mau menerimanya ya?" Si Rena mendengar itu, ia pun berpikir dan mengira, pasti mereka teman kuliahnya, yang kemarin mencari di sini. Si Rena pun menjawab, "Bilang aja bisa ya lagi tidur atau keluar. Saat ini Rena nggak mau diganggu." Pembantunya pun bilang, "Baik Non Rena, Bibi akan katakan ke Mas yang namanya Kenshin itu, kalau Non Rena nggak mau menerima tamu." Si Rena pun langsung terkejut.
Nama Kenshin disebut. Dengan cepat pula, ia pun segera beranjak dari tempat tidurnya. Si Rena mengucap kalimat, "Bibi, jangan katakan Rena keluar. Itu Kenshin ya namanya. Biar saya temui. Cepat suruh masuk Bibi." Rena ganti baju dulu. Kenshin rupanya di luar. Ia pun bersama Iwan. Sedang ada keperluan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.